Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini akan saya sampaikan sebahagian ciri orang yang takwa kepada Allah. Kalau kita baca dalam Al-Quran, ada 115 kalimat takwa di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan pentingnya takwa ini. Dan orang yang beriman belum tentu dia takwa kepada Allah. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, siapa saja yang sudah mengaku beriman pada Allah, laki-laki atau perempuan, besar atau kecil, ittaqullaha haqqa tuqatih, kata Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Ada dua penekanan situ. Yang pertama, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian haqqa tuqatih, takwa yang sebenarnya. Artinya ada orang yang bertakwa tapi takwanya belum benar. Kalau dia sudah bertakwa yang sebenarnya, jelas orang itu bertakwa kepada Allah. Nah, untuk kita maklumi bersama, setiap perintah Allah ada esensi, ada hikmah di baliknya. Apa saja perintah Allah. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, ada puluhan hikmah takwa di dalam Al-Quran. Di antaranya surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa pada Allah, Tuhan berjanji akan menjadikan jalan keluar. Kalau kita mengalami kesulitan hidup, mengalami kesusahan hidup, insya Allah kesulitan-kesusahan itu akan dihilangkan Allah, dimudahkan oleh Allah jalan keluar. Dan lebih daripada itu, Tuhan berjanji akan memberikan rezeki yang tak terduga-duga sebelumnya. Kemudian kita baca dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum. Satu ayat itu 3 hikmahnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kamu bertakwa kepada Allah, Tuhan akan memberikan furqan, Tuhan akan memberikan petunjuk, Tuhan akan memberikan perbedaan antara yang benar dengan yang salah, antara yang halal dengan yang haram. 1. Wa yukaffir ankum sayyiatikum. Dan jika kamu bertakwa pada Allah, Tuhan akan memaafkan kesalahan-kesalahan kamu. Wa yaghfir lakum. Dan jika kamu bertakwa pada Allah, Tuhan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Banyak lagi hikmah-hikmah daripada takwa. Lalu kita bertanya pada diri kita, sudahkah kita masuk orang yang takwa? Di dalam Al-Quran, mungkin kita hafal semua ayatnya. Saya ambil ayat yang hafal saja. Ayat yang ketiga surah Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaib.
Orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, orang-orang yang melaksanakan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa yang diberikan rezeki, sebagian rezeki dari Allah, mereka infakkan di jalan Allah. Insyaallah kalau sampai waktunya. Yang pertama, iman kepada yang gaib. Apa Pak Zakaria yang gaib itu? Apa saja yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera itu gaib. Apa saja yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera gaib. Allah gaib. Malaikat-malaikat Allah gaib. Kita harus percaya itu. Surga, neraka, gaib. Harus percaya. Nah, kalau kita percaya pada yang gaib, insya Allah kita akan selamat. Contoh, di antara malaikat-malaikat itu, kalau kita hakul yakin, ilmu yakin, ada 2 malaikat yang menentukan kita ini orang baik atau orang jahat, insya Allah aman. Malaikat apa? Dalam Al-Quran surah Qaf ayat 18, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan oleh manusia kecuali ada 2 malaikat pengawas, raqib dan atid. Nah, kalau kita hakul yakin, ilmu yakin, di mana saja kita berada ada 2 malaikat, samping kanan samping kiri, selamat. Kalau kita merencanakan perbuatan yang tidak benar, lalu kita ingat ada malaikat samping kanan samping kiri, rencana itu kita batalkan. Kenapa? Hakul yakin, ilmu yakin, di samping Allah Subhanahu wa taala ada juga 2 malaikat yang merekam, mencatat apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat. Kalau di kantor membuat konsep yang tidak benar, sedang membuat konsep yang tidak benar, ingat 2 malaikat, konsep itu kita koyakkan. Kenapa? Hakul yakin, ilmu yakin, ada 2 malaikat samping kanan, samping kiri. Nah, ini sering lupa nih malaikat ini. Sering lupa. Kalau dia di mana saja berada, ingat, di masjid ada dia, di pasar ada, di jalan ada, di mana saja kita berada ada 2 malaikat, aman gitu. Bagi-bagi di atas meja. Hak uang, hakku. Ada kan? Sekarang lagi tak ada 3 hak. Halal, haram, hantam. Dah 5. Halal, haram, hantam, hak uang, hakku. Hakku, hak uang, hakku. Inilah yang rusak nih, ini yang rusak. Kenapa? Tak tahu dia, tak ingat, tak percaya pada raqib dan atid. Contoh, iman yang sudah mantap. Kebiasaan Umar bin Khattab turun ke desa-desa terpencil untuk mengetahui suasana masyarakat pada waktu itu. Di tengah jalan, Umar bin Khattab bertemu dengan seorang pengembala kambing. Umar bertanya, "Wahai pengembala, berapa jumlah kambing yang kau gembala ini?" Jawab pengembala, "Ya Tuan." Tak tahu kalau Sayyidina Umar itu. "Ya Tuan, saya tidak pernah menghitung jumlah kambing ini dan tak tahu jumlahnya." Kata Sayyidina Umar,
apakah tuanmu, majikanmu tahu jumlah kambing ini? Majikan saya sibuk dengan urusan yang lain, dia tidak pernah menghitung kambing ini. Baik, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ingin menguji mental pengembala kambing. Kebetulan, kata Umar, dia tidak tahu kalau itu Sayyidina Umar. Kebetulan, katanya, saya punya uang 10 dinar. Saya minta 1 ekor kambing. Jangan tuan, katanya. Kan majikanmu tidak tahu jumlah kambing ini. Ambillah uang 10 dinar ini, saya minta 1 ekor kambing. Jangan tuan. Walaupun tidak ada orang yang melihat transaksi kita ini, saya yakin Allah melihat. 2 malaikat mencatat. Sayyidina Umar diam. Akhirnya tidak jadi kolusi. Ini sebagai hamba biasa, rakyat biasa, pengembala kambing telah mengangkat citra dirinya sebagai umat Islam. Pengembala kambing, rakyat biasa, menampilkan jati dirinya sebagai umat Islam. Maka saya katakan tadi, kalau kita percaya kepada yang gaib, iman kita mantap, insya Allah aman dari jabakan-jabakan setan laknatullah. Bayangkan, tidak kata saksi, tidak kata yang nyingok. Kalau masuk kita Palembang, maham pakai kecil 10 dinar. Tidak jadi berkolusi. Padahal Umar menguji mental pengembala kambing. Nah, kalau setiap umat Islam dapat menampilkan citra dirinya sebagai umat Islam, aman. Aman, Pak. Saya sering ceramah tempat tahanan. Saya tanya, yang agama Islam angkat tangan. Oh, banyak. Yang agama Kristen angkat tangan, dikit. Hindu Buddha, dikit lagi. Yang terbanyak umat Islam. Saya tanya waktu itu, sholat tidak kamu nih? Sholat, Pak. Ngapa di dalam tahanan ini? Kebetulan baik. Kebetulan. Keluar, masuk lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. 2 malaikat. Menentukan kita orang baik atau orang jahat, aman. Raqib, atid. 1 malaikat yang harus kita takuti lagi. Di mana saja kita berada, datang saatnya dicabut nyawa. Yang sehat dicabut, yang sakit dicabut, yang berduit dicabut, rakyat biasa dicabut, pejabat dicabut, presiden dicabut. Presiden sebelumnya, Pak? Hah? Bukan yang ini kan? Yang sebelumnya ada dokter pribadi. Hebat nggak lo? Masih mati. Dokter pribadi masih mati. Sewaktu-waktu akan dicabut nyawa itu. Kadang-kadang dan duduk dengarkan ceramah ini, tuk laju. Kadang-kadang sedang makan, laju. Ada teman saya sedang serah-serahan, pegang dada, laju. Kadang-kadang dang sholat, laju. Kadang-kadang dang ambil wuduk, laju. Kadang-kadang sedang ceramah, jarang. Ada, tapi jarang. Ada teman saya dang kultum bulan puasa tadi. Mundur dikit, duduk di kursi, plak, laju. Ada, tapi jarang. Israel nyabut nyawa, nyingok uangnya. Kalau orang itu orang jahat, kejam. Israel. Kalau orang itu orang baik, hormat. Tidak dicabut. Ada yang dicabut, ada yang tidak dicabut.
Makanya kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah menghadapi sakarat ini. Mudah itu tidak dicabut. Kita ambil contoh. Pernah terjadi di zaman dahulu. Orang yang sakitnya sudah berat. Datang Israel mau mencabut nyawa. Dicabut dari mulut. Mulut bicara. Jangan sakit. Karena mulut ini punya lidah. Lidah selalu zikir kepada Allah. Malaikat diam. Mengadu pada Allah, ya Allah, kata hamba ini tidak bisa nyawanya dicabut dari mulut, karena mulut punya lidah, lidah selalu zikir kepada Allah. Allah berfirman, Shadaqa abdi. Benar hambaku, benar. Jangan dicabut. Cabut dari yang lain. Datang pula dari kaki. Begitu akan dicabut dari kaki, kaki bicara. Jangan sakit. Kalau tak katik kaki, mana bisa lidah menyebut nama Allah. Dengan kakilah pergi ke masjid, mendengarkan pengajian, mendengarkan ceramah. Hasilnya bisa diucapkan oleh lidah. Kan ada kaki. Mengadu pada Allah, kata Allah cabut dari yang lain. Datang pula dari kuping. Begitu akan dicabut dari kuping, jangan sakit, kata kuping. Kalau tidak ada kuping, mana bisa lidah menyebut nama Allah. Dengan kuping inilah mendengarkan pengajian, mendengarkan ceramah, hasilnya diucapkan oleh lidah. Karena ada kuping. Semua panca indera tidak bisa dicabut. Karena dia adalah orang yang baik. Malaikat bertanya pada Allah. Ya Allah, bagaimana caranya? Allah berfirman, jangan dicabut, jangan disakiti. Doakan saja, dia akan meninggal dunia. Doakan malaikat, wahai orang yang baik, meninggallah engkau dengan rahmat Allah. Tub, meninggal dunia. Keluar ucapan, sudah berpulang ke rahmatullah. Siapa yang rahmatullah? Orang beragama Islam, beriman, berbuat baik, matinya rahmat Allah. Tapi kalau dia bukan agama Islam, matinya bukan rahmat Allah, tapi laknat Allah. Ini dikit-dikit rahmat Allah, dikit-dikit rahmat Allah. Yang mana yang rahmat itu? Yang rahmat Allah itu orang beragama Islam, matinya mati baik, rahmat Allah. Itu orang yang baik. Tapi kalau orang itu orang jahat, tanpa basa-basi. Jingoknya tepat jam sekian, si A ini langsung cabut, top. Enak kalau sekali nyabut mati. Kuntang kenya dulu. Pak, kuntang. No, gelisah. Laju lu mamak ni, laju lu mamak ni. Jengoknya gelisah, diulur kenya. Hanya. 3 kali haya-haya laju. Enak kalau sekali nyabut mati, kuntang kenya dulu. Oh. Jengoknya lah gelisah, diulur kenya. Hanya. 3 kali haya-haya laju. Itu kan? Nah, kalau kita selalu ingat dengan Israel di mana saja kita berada, akan dicabut, insya Allah aman. Kita siap-siap menghadapi Israel. Apa yang kita siapkan? Sebelum mati, apa yang kita siapkan? 1, beramallah sebaik mungkin. Di dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan mati dan hidup kita ini untuk melihat siapa di antara kamu yang amalnya terbaik. Siapa yang ibadahnya terbaik. Mana Pak, Bu, supaya amal ibadah kita terbaik, kita harus punya modal 2. Iman, ilmu.
Apabila kita beramal, beribadah karena iman dan ilmu, insya Allah amal kita baik dan insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang terbaik. Dengan niat yang ikhlas karena Allah. Amal terbaik. Nah, kalau kita selalu beramal baik, selalu beramal yang saleh, artinya orang itu selalu beramal baik, Allah akan baik kepada orang itu. Saya ulang lagi. Kalau kita Pak Bu selalu beramal soleh, beramal baik, infak dan sedekah, Allah akan baik kepada orang itu. Banyak dalam Al-Quran, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik, dicintai oleh Allah. Kalau Allah cinta kepada kita, insya Allah orang di sekitar kita akan cinta pada kita. Kenapa? Karena kita selalu beramal baik. Kalau kita selalu beramal baik, Allah akan cinta, Allah akan baik, manusia akan baik pada kita. Artinya, baik atau tidak Allah pada kita, baik atau tidak orang pada kita, tergantung kepada kita sendiri. Yang pertama, siapkan amal yang terbaik. Allah cinta. Yang kedua hikmahnya. Dalam Al-Quran surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhhibnas sayyiat. Orang yang selalu berbuat baik, orang yang selalu berbuat kebajikan-kebajikan, kebajikannya itu akan menghapus kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Surah Hud ayat 114. Banyak lagi hikmah daripada orang yang selalu berbuat baik. Termasuk orang yang selalu berbuat baik, selalu berinfak dan sedekah, amal baiknya itu menjadi wasilah Allah, menjadi perantaraan Allah untuk mengabulkan doa. Itulah banyak amal, infak, sedekah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku sudah banyak ya Allah beribadah, sudah banyak mengeluarkan infak dan sedekah, ini itu dan ini itu. Oleh karena itu ya Allah, kabulkan ya Allah doa saya ini. Insya Allah akan diijabah oleh Allah. Amal soleh menjadi wasilah Allah, perantaraan Allah untuk mengabulkan doa. Pertama, yang kita siapkan amal yang baik. Yang kedua, kita siapkan pahala yang terus mengalir sebelum kita mati. Saya ulang lagi. Siapkan pahala yang terus-menerus mengalir. Apa itu? Kata Nabi, "Idza mata banu Adam inqata amalu illa min thalath." Apabila kata Nabi, matinya anak Adam, matinya manusia, putus hubungan dunia. 3 yang pacak nolong. 3 Pak Bu yang pacak nolong gitu. Yang pertama, meninggalkan amalun jariyah, amal jariyah. Au yuntafa'u bih, atau meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Au waladun soleh yad'ulah, atau meninggalkan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. 3 inilah yang pacak nolong. Yang pertama, meninggalkan amal jariah. Insya Allah kita masuk ini. Kenapa? Masjid ini tidak akan berdiri megah dan indah ini kalau tidak banyak sumbangan umat di lingkungan masjid ini. Ini merupakan amal jariah. Wong bangun sekolah madrasah, kita turut andil. Amal jariah. Menganggur rumah sakit, ikut andil. Kaki kita lah mati, datang dia. Pahalanya datang, ngalir terus. Atau yang kedua,
Yang kedua, meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Oleh karena itu Pak Bu, kalau kita ada ilmu dikit-dikit, ajarkan pada orang lain, pada anak cucu. Bisa ngajarkan Fatihah, jadilah. Dia sembahyang macam Fatihah yang kita ajari, pahalanya ngalir. Apalagi dia ngajar pada orang lain, bertambah lagi pahalanya ngalir. Ilmu yang bermanfaat sesuai dengan ajaran Islam. Sebab ada ilmu yang bermanfaat bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh, ngajar ilmu muka gembok untuk maling. Bayangkan, maling terus, dosanya ngalir terus. Ya? Ilmu yang bermanfaat sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, awaladun soleh yad'ulah, atau meninggalkan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Bahagia apa? Apalagi tiga-tiganya ada. Amal jariah ada gitu, ngajarkan ilmu yang bermanfaat ada, meninggalkan anak yang soleh ada. Alangkah berbahagia. Kalau tak kata salah satu ini jadilah. Pernah tak baca artikel B.J. Habibie? Pernah kan? Artikel Latuo merasa sedih. Latuo merasa sedih. Anak dah katik di rumah, cucung dah katik, isteri dah katik. Kapan datang anak seperti tamu dari luar negeri. Sedih. Sedih. Nah, kita ini usahakan meninggalkan anak yang soleh, mendoakan terus. Apalagi dia berdoa. Kata Nabi, ciri anak yang soleh, yang berbakti pada orang tuanya, berdoa untuk orang tuanya khusus. Khusus. Tak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah ya Allah salah dan dosa bapakku Sanu bin Sanu, salah dosa ibuku Sanu binti Sanu. Khusus. Apa ciri anak yang soleh? Anak yang menyenangkan hati orang tua. Ciri-cirinya. Kalau dia di rumah tenang gitu. Ada yang kapan dia di rumah tak tenang gitu. Jangan dulu pergi. Ngapa? Balik setan ini. Setan katanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Ini satu contoh, pernah terjadi. Ada seorang anak yang sudah nikah. Bapaknya tak katik lagi, tinggal ibunya. Datanglah dia ke rumah ibunya, ngajak ibunya pindah ke rumah dia. Bu, ibu pindah baik ke rumah kami. Bapak dah katik lagi, ibu sendiri di rumah ini. Ibunya tanya, nak ngapo nak? Kata anaknya, bu, aku nak malas jasa ibu selama ini. Selama ibu masih hidup, aku nak malas jasa ibu. Apa jawaban ibu? Nak, jasa saya tak perlu dibalas. Dan kalau kau membalas jasa ibu, sampai mati kau tidak akan terbalas. Saya ulang lagi ya. Kata ibu itu, nak, jasa saya tak perlu dibalas. Kalaupun engkau mau membalas jasa ibu, sampai mati kau tidak akan terbalas. Inilah kata Nabi. Di zaman dahulu kata Nabi, ada orang yang ingin membalas jasa orang tuanya. Ibunya dihajikan. Bukan dihajikan saja. Berangkat digendong. Wukuf di Arafah digendong. Berangkat ke Mina, melontar jumrah digendong. Pulang ke Mekah melaksanakan haji wada, ifadah digendong.
Bayangkan. Berangkat ke Arafah digendong, ke Minah digendong, tawaf ifadah digendong, itu pun kata Nabi belum menyamai jasa orang tua. Bayangkan. Akhirnya Pak Bu dibujuk-bujuk, ibunya pindah. Tahun kedua Maidah aman rumah tangga. Waktu subuh ibunya bangunkan anaknya. Nak bangun nak, subuh. Bukan bangun, bertambah tidur. Narik selimut. Kata ibu, nak bangun habis subuh ini. Bertambah tidur dia. Ibunya solat. Sudah solat subuh ibunya. Nak habis subuh ini bangunlah. Tak bangun. Ibunya ngambil air, masuk mangkok. Bukan disiram, dipercikkan. Begitu dipercikkan di mukanya sedikit, apa yang terjadi? Anaknya bangkit, bangun dari tidur, marah kepada ibunya sedaji-jadinya. Sudah nak, kata ibunya. Laku omong ke dulu. Kalau nak malas jasa ibu, tak mungkin kata malas. Baru satu kali nak saya bangunkan kau tidur. Baru satu kali. Kau sudah marah sejadi-jadinya pada aku. Baru satu kali saya bangunkan kau tidur. Kau tak tahu nak, katanya. Saya melahirkan kau satu malam. Berapa kali kau bangunkan saya sedang tidur? Saya mau tidur, bangun. Bising, katanya. Saya mau tidur, bangun. Kencing. Saya mau tidur, baru tidur, nangis, lapar. Berapa kali satu malam? Belasan kali kau bangunkan saya sedang tidur. Ini nak, baru satu kali. Saya bangunkan kau tidur untuk sholat. Kau sudah marah sejadi-jadinya. Insaf nak, sadar nak. Ibunya nangis. Nah, dilihat ibunya nangis. Dia sujud pada ibunya, cium kaki ibunya. Dilihat oleh ibunya, sudah sadar, insaf. Ibunya berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku. Berilah hidayah ya Allah kepada anakku. Jadikanlah anakku anak yang soleh. Akhirnya dengan doa ibunya, anak itu mendapat hidayah Allah menjadi anak yang baik. Oleh karena itu Bu, doa ibu mustajab. Tak usahkan doa, ucapan ibu adalah mustajab. Kalau marah pada anak, jangan keterlaluan. Sebab ucapan ibu adalah doa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Kembali tadi, yang kita siapkan pertama, amal ibadah yang terbaik. Yang kedua, pahala yang mengalir terus menerus. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, atau meninggalkan anak yang soleh. Yang ketiga, kita selalu berdoa supaya akhir hayat kita termasuk husnul khatimah. Allahumma khtim hayatana bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah hayat saya ini dengan husnul khatimah. Artinya husnul khatimah itu kita berdoa belum meninggal dunia. Husnul khatimah itu orang yang menghadapi sakarat. Kalau orang yang sudah meninggal dunia bukan husnul khatimah, doanya sudah lain. Kalau laki-laki meninggal dunia, doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya. Kalau wanita meninggal dunia, kita doakan Allahumma ighfir laha warhamha, bukan husnul khatimah. Husnul khatimah itu penutup hayat adalah orang yang baik. Cirinya mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebab ada yang tak mau mengucap la ilaha illallah itu. Ngucap mak, kata orang, la ilaha illallah.
Apa jawabannya? 12. Ngapo 12 ini? Datang lagi kawannya. Nang, ngucap nang la ilaha illallah. 12. Coba panggil istrinya. Apa dia maksud 12? Istrinya datang. Kak, ngucap kak la ilaha illallah. 12. Kata istrinya, nyuruh anaknya, coba panggil kawannya galak main gap siang malam itu. Datang kawan, kata kawannya ngapo? Bapak katanya tak bisa ngucap la ilaha illallah. Kapan dituntun? 12. Oh, kira-kira nak balak 12. Bawa dia gap balak 12. Nang, ngucap nang la ilaha illallah 12. Nah, balak 12 mati 12. Itu bukan husnul khatimah, su'ul khatimah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Jadi pertama, ciri orang yang takwa kepada Allah, percaya kepada yang gaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Ciri yang kedua, orang yang melaksanakan sholat, orang yang mendirikan sholat. Pak, Bu, insya Allah kalau kita selalu melaksanakan sholat, selalu mendirikan sholat yang benar, kita terhindar dari perbuatan yang tidak benar. Pertanyaannya adalah, nah, ngapo uang sholat? Saya ulang lagi, kenapa orang yang sholat banyak yang tertangkap maling? Banyak orang yang sholat, banyak yang nipu. Banyak orang sholat, yang sholat melaksanakan perbuatan maksiat. Padahal Allah mengatakan, innas sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa orang yang sholat banyak yang melaksanakan perbuatan keji dan munkar? Jawabannya adalah karena dia hanya melaksanakan sholat tapi tidak mendirikan sholat. Dia hanya melaksanakan sholat tapi tidak mendirikan sholat. Apa Pak Zakaria yang didirikan itu? Yang didirikan itu adalah jiwa sholat. Apa jiwa sholat? 3. Qauli, fi'li, qalbi. Sekali lagi ya. Qauli, fi'li, qalbi. Salat yang benar, qaulinya yang benar. Apabila benar, salatnya sempurna. Bacaannya yang benar. Saya dengar tadi benar ya. Tempat lain tidak benar. Salawat pada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tadi saya dengar. Bagus. Sama ada tempat lain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Salah. Dia macam nabi itu panjang, salah. Sering saya dengar yang tahlil. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Salah. Bukan nabi, nabi. Buka Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 58. Itu ayat Quran. Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pertama, sembahyang yang sempurna, qauli, bacaannya yang benar. Dari Allahu Akbar sampai terakhir benar. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Allahu Akbar, apakah Allah itu besar? Lain artinya. Kalau dia nyebut A itu ngeret, Allahu Akbar, apakah Allah itu besar? Sebab di dalam Al-Quran ada A baca Allahu khair. Tulisannya Allah, Allahu khair.
Jadi kalau nyebut Allahu Akbar, apakah Allah itu besar? Kenapa? Salah cara baca. Yang pertama, bacaan itu harus benar. Semua yang dalam sholat itu dibaca benar. Rabbi firli warhamni warfa'ni warzuqni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini dah. Rabbi firli warhamni warfa'ni warzuqni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Maka dikatakan sholat itu doa. Di mana? Termasuk waktu duduk antara dua sujud. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, kasihanilah aku. Warzuqni, berilah aku rezeki. Wajburni, cukupilah aku. Itu panjang, karena aku. Ini dah, kapan duduk antara dua sujud sebentarnya. Kenapa? Bacaan tidak benar. Rabbi firli warhamni warfa'ni warzuqni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Ada tak nyengok orang itu? Ya sabar, solat itu sabar. Apalagi kita ngerti di hayat, sabar. Yang kedua, sesudah bacaannya yang benar, fi'li yang benar, perbuatan dalam solat itu yang benar. Allahu Akbar, rukuk, sami Allahu liman hamidah. Kalau dia solat berjamaah, mana cara yang benar? Kata Nabi, idza kabbarul imam fakabbiru. Apabila imam itu telah takbir, barulah kamu takbir. Contoh, Allahu Akbar, semua makmum bergerak. Allahu Akbar. Nah, solatnya. Ini kadang-kadang imam baru nak Allah, dia lah berdebar belakang. Imam baru nak Allah bar, bunyi belakang, lah berdebar. Mendahului imam. Apa kata Nabi? Siapa yang mendahului imam, berlomba pada imam waktu salat, ayyuhawilallahu ra'sahu ra'sahiman. Pada hari kiamat Allah jadikan badannya badan manusia, kepalanya kepala keledai. Orang yang selalu mendahului imam dalam salat. Tunggu dulu. Sami Allahu liman hamidah. Bergerak. Rabbana walakal hamd. Imam sujud. Allahu Akbar, semua bergerak. Allahu Akbar. Idza kabbarul imam fakabbiru, kata Nabi. Apabila imam takbir, takbir kamu. Wa idza raka'al imam farka'u. Apabila imam itu telah rukuk, barulah kamu rukuk. Wa idza sajadal imam fasajadu. Apabila imam telah sujud, sujudlah kamu. Bukan baru nak sujud, lah sujud. Woi Pak, kalau umat Islam sembahyangnya kompak, insya Allah masyarakat aman. Mungkin inilah kita tidak kompak. Kenapa? Solatnya beda kompak. Contoh, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullah. Kata kita. Kita nyengok ke kanan, kawan kanan ke kiri. Akhirnya saling tahu. Kita ke kiri, dia ke kanan. Saling jengok. Kenapa? Tak nurut tata tertib solat berjamaah. Kalau dia menurut tata tertib, imam Assalamualaikum warahmatullah, selesai, dia nak kiri, semua makmum ke kanan. Imam sudah selesai, nak ke kiri. Akhirnya ke kiri kalau kompak. Kenapa? Menurut tata tertib solat berjamaah. Nah, sesudah bacaannya yang benar, perbuatan dalam solat itu yang benar. Yang ketiga, qalbi, niat yang benar. Pak, Bu, kalau tiga ini kita laksanakan dalam solat, kita bawa keluar ke dalam masyarakat. Ngomong kita benar, perbuatan kita benar dalam masyarakat, niat kita benar, masyarakat aman. Dari mana? Solat yang kita dirikan.
Nah, kalau kita sholatnya yang benar, tapi di dalam masyarakat tidak didirikan, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sembahyang itu. Kenapa celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lupa dengan sholatnya. Apa pengertian lupa? Lupa waktu sholat, lupa sedang sholat, lupa sudah sholat. Ini kan? Dalam sholat ingat, tidak lupa. Jam ada yang sholat lupa. Allahu Akbar. Ingat kunci motor hilang. Mana kunci motor? Dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, ingat kunci itu di mana? Terakhir, oh tempat ngambil wuduk dalam kamar mandi. Udah semayang masuk kamar mandi. Aduh nih, dalam kamar mandi. Di mana ingatnya? Ingat dalam fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sembahyang itu. Mak mana supaya tidak celaka? Istighfar. Jangan lupa sudah sholat istighfar 3 kali. Kata Nabi, kalau kamu tahu salah dalam sholat, tapi kamu cak-cak tak tahu, tidak minta ampun pada Allah, kamu termasuk orang yang sombong. Istighfar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi kalau sholat kita sudah benar, bacaannya benar, perbuatannya benar, niatnya benar, dirikan di luar sholat. Dalam sholat, dalam masyarakat ngomong kita benar, dalam masyarakat perbuatan kita benar, dalam masyarakat niat kita benar, insya Allah masyarakat aman. Dari mana? Dari sholat yang kita dirikan. Yang ketiga, yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang yang menafkahkan harta sebagian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Infak sebagian dari rezeki dari Allah. Apa dia Pak maksudnya sebagian? Berapa jumlah infak? Ya terserah. Nak banyak silakan, nak dikit silakan. Sebab itu kata Allah, semua sebagian rezeki yang berikan Allah itu cuma dikit. Bukan yang harta yang kita keluarkan itu sebagian. Rezeki nikmat Allah itu cuma dikit. Jangan salah tafsir. Ya? Yang dikit itu nikmat dari Allah dikit. Rezeki dari Allah itu cuma dikit. Nikmat Allah itu banyak. Kalau mau hitung nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian akan menghitung jumlah nikmat Allah, tidak bisa dihitung saking banyaknya. Harta yang kita berikan cuma sebagian kata Allah. Rezeki yang diberikan itu infakkan di jalan Allah. Nah, kalau kita selalu bersedekah, di samping kita hablu minallah, jangan lupa hablu minanas. Kalau kita soleh individu, jangan lupa soleh sosial. Soleh individu, pribadi kita baik, hablu minallahnya baik, tapi harus baik juga sesama umat manusia. Keluarkan infak sedekah. Di samping kita melaksanakan perintah Allah, akan hubungan baik sesama umat manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya kira demikian saja. Yang pertama, ciri orang yang takwa, beriman pada yang gaib. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian saja. Sebelum ditutup, kalau ada yang mau tanya silakan. Waalaikumsalam. Di zaman sekarang banyak orang membuat kuburan keluarga. Di samping terjaga kebersihan, juga praktis ketika berziarah. Kemudian harapan jangka panjang mereka dapat berkumpul di alam barzah dan alam selanjutnya. Pertanyaan saya, apakah keluarga tersebut yang dikubur berdampingan akan ketemu dan bersama-sama di alam barzah dan alam selanjutnya? Itu saja. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Pertanyaannya sangat baik. Kalau kita meninggal dunia, apakah kita berkumpul keluarga? Itu maksudnya kan? Tergantung amal masing-masing. Di dalam Al-Quran surah An-Naba ayat 18. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Pada hari itu ditiupkan trompet, kamu datang berkelompok-kelompok. An-Naba ayat 18. Sahabat bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, apa maksud ayat itu?" Pak, Bu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal mengatakan, gara-gara sahabat bertanya ayat itu, Nabi menangis terseduh-seduh sampai-sampai basah tempat Nabi duduk, tetesan air mata Nabi gara-gara sahabat bertanya ayat itu. Sudah Nabi nangis. Kata Nabi, saudara bertanya pada saya, ayat itu pendek, tapi penjelasannya sangat besar. Maksudnya, kata Nabi, waktu ditiupkan trompet yang kedua oleh malaikat Israfil, yang di dalam kubur ini bangkit semuanya menuju alam mahsyar. Yang di dalam kubur bangkit semuanya menuju alam mahsyar. Nah, kata Nabi, waktu bangkit alam kubur menuju alam mahsyar, berkelompok-kelompok, afwaja, berkelompok-kelompok. Berapa kelompok ya Rasul? Kata Nabi, ada 12 kelompok. Kelompok yang pertama badannya badan manusia tapi kepalanya seperti monyet. Ini hadis ini. Siapa itu ya Rasul? Kata Nabi, itulah contohnya orang yang selama hidupnya tidak pernah titik air wudhu. Mukanya hitam pekat, tapi ada yang bersinar-sinar bekas air wudhu. Ada lagi yang penuh dengan kidas kusta. Kelompok orang-orang yang penuh dengan kidas kusta. Siapa itu ya Rasul? Kata Nabi, itulah orang yang durhaka pada orang tua sampai meninggal dunia tidak minta maaf. 12 kelompok. Insya Allah kita sampaikan pertemuan pada majelis salim akan datang. Jadi Pak, tergantung dengan perbuatan masing-masing. Nafsi-nafsi. Bapak mungkin tidak sekelompok dengan istri, istri tidak sekelompok dengan anak, sesuai dengan amal masing-masing. Bangkit alam kubur sudah ada cirinya masing-masing. Ada yang perutnya besar. Siapa itu ya Rasul? Kata Nabi, itulah contohnya orang yang selama hidup sampai mati, hadisnya selama hidup sampai mati tidak pernah bayar zakat. Jadi ada cirinya Pak. Di yaumul mahsyar nanti ada cirinya. Khusus orang-orang yang perutnya besar. Besar di dunia ini belum, Pak. Jadi Pak, sekeluarga belum tentu ketemu. Kecuali ada hadis mengatakan, siapa yang meninggalkan anak yang hafiz Al-Quran, nggak ada. Siapa yang meninggalkan anak yang hafiz Al-Quran, satu orang, anak yang hafiz Quran itu bisa merangkul sebanyak 10 orang. Ada itu. Anak yang soleh, bisa berdoa, wong tuanya akan selamat. Hadis Nabi, siapa yang meninggalkan anak yang hafiz Al-Quran, satu orang bisa merangkul sebanyak 10 orang. Anak yang soleh, anak yang hafiz Al-Quran. Itu Pak, sementara. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Bapak menyebutkan ciri anak soleh. Tadi yang pertama menyebutkan nanti orang tua, yang keduanya tadi tidak sempat. Kemudian yang ketiga berdoa. Nah yang kedua itu Pak yang saya tanya. Yang pertama meninggalkan amal jariah.
Yang kedua atau itu bukan dan, atau meninggalkan ilmu yang bermanfaat, atau waladun soleh, atau meninggalkan anak yang soleh. Kalau pacak dak amal jariah, anak yang soleh, dak kating ilmu yang bermanfaat. Kalau pacak tiga-tiga ini ada, nah itu yang hebat itu. Amal jariah ada, ilmu yang bermanfaat ada, anak yang soleh ada. Aman hidup kita dari dunia sampai akhirat. Itu Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau tidak ada lagi kita sama-sama manjatkan doa kehadiran Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan wasi'an mubaraka. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana taqabbal a'malana wa qira'atana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.